suatu hari gurunya memanggil santrinya yang kaya tadi, dipanggil santrinya yang kaya. Fakol lakukan makulan fakir. Kemudian Bayi Khalil Bangkalan ini bilang pada santri yang kaya tadi seperti yang dibilangkan, seperti yang dikatakan kepada santrinya yang fakir. Bayi Khalil bilang kepada santrinya yang kaya, kamu tahun ini naik haji ya. Jadi santri yang kaya tadi dibilangi oleh Bayi Khalil, tahun ini kamu naik haji ya. Tapi bilangnya apa? Fata'adzara dzalikal ghani wa qala lahu yasha inna safara ilahi fa'tu bika bisadari wahtaju ila zabil kathir wa ana la astaghfiru ilahi sabila. Santri yang kaya tadi diperintah oleh gurunya untuk haji tahun ini, tahun itu, saat itu. Dia bilang, wahai guru, haji itu perjalanannya jauh, terus membutuhkan tenaga yang kuat, membutuhkan biaya yang banyak bayar. Saya tidak mampu. Wa anna astati'u ilaihi sabila. Saya tidak mampu bayar. Akhirnya apa? Jadi tidak mengikuti perintah kiainya, tidak mengikuti perintah gurunya. Kalau Jawa ini tasik ngeles mawon, padahal itu kaya. Beda dengan yang fakir tadi, nggak punya apa-apa karena diperintah punya. Iya, itu aja pikir nanti sudah. Akhirnya fa'amal faqiru fayahu tilka sanah bal kullu sanatin bi barakati ta'atihi syekh. Akhirnya santrinya Bayi Khalil yang fakir tadi, ternyata tahun itu beliau bisa haji, padahal tidak punya apa-apa dulunya. Ketika Bayi itu bilang tahun ini kamu haji, padahal nggak punya apa-apa, supaya nggak mungkin. Tapi yang bilang gurunya, iya Mbah Yai. Akhirnya betul pada tahun itu santrinya yang fakir tadi itu bisa naik haji. Bahkan balkulah sanati bi barakati ta'atihi li syekh. Bahkan setiap tahun santri yang fakir tadi itu bisa haji setiap tahun. Bukan hanya tahun itu, enggak, setiap tahun melaksanakan haji. Tapi wa amal ghani falam yastati ila baitillah hatta tuwfiya. Tapi santrinya tadi yang kaya diperintahkan gurunya untuk haji, tapi masih meles mawon, banyak alasan, katanya perjalanan jauh, katanya membutuhkan biaya yang banyak dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Betul-betul tidak bisa melaksanakan haji, bahkan sampai meninggal dunia belum melaksanakan haji sama sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah. Jadi ini hikmahnya apa? Ya sudah, kita itu samina wa ata'na kepada para masyayikh, derek dan guru. Kita keseluruhan aja. Ya, anggaplah kita jadikan sebagai doa. Ya, kamu sekarang ini derek. Nah, ini barokah doanya guru. Alhamdulillah santrinya tadi itu bisa haji pada tahun itu, bahkan hajinya setiap tahun. Al-babu tsani fi mizanihi. Qala mawaddi al-aqilu yatawaffa bi mizani ahadaini la salisalahuma. Ahaduhuma inasul musahibi wa tawaddu ila al-mukhalifi kama qala hakim libni. Syekh Al-Mawardi beliau berkata, ini bab tentang guyon. Jadi guyon itu perlu betul tegang, jadi perlu badan itu ya
Bagi orang yang mempunyai akal, dia itu ketika bergurau guyon itu usahakan saat ketika bergurau itu mengikuti salah satu dari dua keadaan ini. Ada caranya, ada niatnya. Awak diri guyon, kita itu bergurau dengan orang lain, dengan teman, dengan istri, dengan suami. Nah, kita itu berguraunya itu ada caranya. Yang pertama adalah yang pertama kita bergurau, guyon, bercanda itu agar menyenangkan temannya, temannya bersenang, biar terhibur, biar tambah saling menyayangi, biar tambah rata, biar tambah dekat, biar temannya itu senang, tegang, bingung. Nanti ada candanya. Nanti niatnya biar menyenangkan temannya, biar tambah raket. Itu biasanya dengan ketika punya teman kadang sebelum bergurau itu senang. Ketika ada temannya jagongan atau bagaimana bergurau enggak serius saja. Temannya yang kadang-kadang canda-canda itu senang enggak? Ya senang ya. Ya sama. Teman kita pun seperti itu, kalau kadang dijak gurau ya sama, teman kita senang. Karena gurau itu juga penting, cuma ada batasnya kan. Ada caranya, ada batasnya. Nanti tujuannya nyeneng nih konjoli, biar tambah cedek, biar tambah dekat, biar tambah saling mencintai. Boleh tentang ibu, boleh juga bapak, nah itu dia anak guru Indonesia. Kama qala Hakimun libni ya bunayya ittasid fi mizaika fa inna ifrat fihi yuhibul baha wa yujadidu sufaha wa tafsiru fi nafsun bil mu'anisina wa tawahhusun bil khotolina. Hati ada batasnya, ada caranya. Hati suruh sedang-sedang, ketika bercanda sedang-sedang saja, jangan sampai kebablasan. Akhirnya apa? Bisa menghilangkan kewibawaan. Ya, nanti ada batasnya. Wasani ayyan fiya minal mizahi ma qala alaihi wa hakasa bil hamil. Tujuan bercanda itu biar kita itu tidak susah. Ada tujuannya tadi, yang pertama bercanda dan koncone seneng, dan tambah saling mencintai, sambil biar tambah dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu bergurau tujuannya kita tuh biar gak susah gitu. Guyon, antisipul, kadang lagi rumah kan banyak masalah, entah masalah dengan istrinya atau masalah dengan suaminya, atau bingung bagaimana kumpul teman. Nah, guyon-guyon masalah itu hilang, terus gak mungkin hutang gitu ya. Gak mikir hutang kalau ketemu dengan temannya, canda-canda. Jadi biar tujuannya biar gak susah. Wa qala bil ihyam wa bil khabari inna min khiyari ummati umman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah. Di dalam hadis ada keterangan inna min khiyari ummati umman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah wa yabdu sirran min khawfi adabi. Termasuk sebagian umatku, paling baik-baiknya umatku yang pilihan itu umatku atau kaum, dia itu tertawa dengan terang-terangan. Karena apa? Dia itu merasa mendapatkan luasnya rahmatnya Allah. Jadi guyon seneng duduh nih lek rahmate Gusti Allah itu luas. Tiap guyon bisa guyu tertawa itu kan karena bahagia, gitu. Dia tertawa itu karena bahagia. Bahagia itu menunjukkan bahwasanya senang mendapatkan nikmatnya Allah. Hati
menunjukkan karena luasnya harapannya Allah. Akhirnya iso akhirnya tertawa. Jadi menunjuknya nikmat Gusti Allah. Karena orang yang tertawa identik dengan apa? Bahagia. Tapi wajib usiran itu ada tapi ketika sendirian itu dia menangis takut terhadap siksanya Allah. Lek umur wis mesentok buyutok isine. Kalau bertemu dengan orang, berkumpul dengan orang, isinya tertawa, isinya itu tersenyum. Tapi ketika sendiri, dia itu mendekatkan diri pada Allah, nangis pada Allah. Fahamulah nasyaihu yang zakuna yang guna awam nas masrurah ila nadhur ilaihi. Di anna dawaman nadhur ilal mahzur yubziku. Dan guru-guru kita itu, guru-guru kita, masyayikh kita, ulama-ulama kita juga senang bercanda. Agar apa? Orang umum itu bahagia. Jadi kita itu melihat guru-guru kita itu bercanda dan senang. Jadi ketika orang awam, orang umum itu melihat guru-guru kita itu bercanda dengan para ulama, sama-sama ulamanya saling buruk, itu senang. Di atas dua kata bila maksud itu karena melihat orang yang bahagia itu kita akan bahagia. Kalau kita melihat orang yang susah, kalau susah kita. Nah, itu tujuannya para ulama itu kadang bergurau di hadapan orang awam, orang umum itu kadang bergurau. Tujuannya orangnya nyenengi, menyenangkan umatnya. Nyawang kok bahaya ini kok guyon kok sebetulnya sih nyawang terus. Sama dengan mungkin para tokoh, para asatid, sama gurunya kok bergurau. Panjenengan kan kok saja kok akur, menurut saja itu senang. Guyon itu senang. Nyawang para asatid, para ulama ini berkenan. Kalau sedih bisa mati. Ditampakkan. Jadi para ulama kita, guru kita itu menampakkan beliau dekat dengan sesama para ulama, dengan teman-temannya. Tujuannya apa? Biar umatnya itu bahagia melihat guru-gurunya, melihat para masyaikhnya itu bahagia. Walaupun dalam istilah ini Rasulullah di atas syaitan yang farhan syadidan tidak wajah dalam musliman hazina. Jadi bagi orang Islam kita ini harus menampakkan rasa bahagia kita, senangnya atau rasa senang kita itu harus kita tampakkan. Rasa senang kita itu harus kita tampakkan. Ketika kita bahagia, tampak senang, semeringan, mungkin bercanda atau tertawa, bagaimana bisa tampakkan. Karena apa? Di atas syaitan yang berubah syadidat tidak banyak dalam istilah zina. Krono setan itu senang, ya, senang banget. Nanti kalau orang muslim itu susah. Nah ini perlu diikuti. Setan itu senang kalau melihat orang muslim, orang Islam itu susah. Dan itu ada Islam. Kita ini orang muslim kok ketika mendapatkan kebahagiaan kita itu bahagia, senang, dan kita tampakkan kebahagiaan kita. Oh ini sing susah setan. Sing susah setan. Tapi lah awal itu susah. Dari setan itu yang belum senang. Oh ini bertemu senang setan. Tapi lah oh ini magang kita bahagia, kita tampakkan kebahagiaan kita. Oh ini sih susah sih setan. Allah saudara. Al-hikayah kedua. Karena saya diambil dari berkoyon lalu sodikoni. Qadibani wa ma'asyadi Abu Bakar
wa huwa alladhi yutabi'u sholawat wa syai'i ma'ruf kedulu wa huwa min ahli syurbi bukhon fadhahaba yawman wa huwa sadiquhu bi adli jabal dakwah ila walimatil urs. Bahkan Asy-Syafi'i Ma'ruf yashrabu bukhon fa idza bukhon wa fi ja'ala yashrabu bukhonan akhar wa kadza ta'ala Asy-Syafi'i Abdul Karim ala fa'ala bi Ma'ruf fa qala ya akhi la adri wa alfam abda wa qala Asy-Syafi'i Ma'ruf bizah hada fariqun bainal insani wal ghana li'anna al-ghana la yashrabu bukhon ketika diceritakan ada kisah ini guyone para kiai guyone para masaya bagi Abdul Karim Lirboyo ya. Bagi Abdul Karim pengasuh pondok Lirboyo itu mempunyai dua teman. Bagi Abdul Karim Lirboyo itu mempunyai dua teman. Yang satunya itu senang sholawatan, senangannya sholawatan. Itu Mbah Yai Abu Bakar. Jadi saudaranya temannya Abdul Karim yaitu Mbah Yai Abu Bakar itu senangannya sholawatan. Mbah Yai Ma'ruf kedulu itu senangannya rokokan. Jadi Mbah Yai Abdul Karim itu mempunyai dua teman ulama besar semua ini, kiai besar semua ini. Ya, yang satunya sukanya sholawatan Mbah Yai Abu Bakar, istiqomah sholawatan. Yang satunya Mbah Yai Ma'ruf kedulu bahwa ini ahli bukhon, rokoknya banyak. Fadhahaba yawman wa wasbiqahu li ajli jabati ta'am ila walimatin urs. Terus dapat undangan ketika ada manten atau apa itu, ada walimah. Ketika ada walimah ini pasti tiga orang ini kumpul. Mbah Yai Abdul Karim, Mbah Yai Abu Bakar, Mbah Yai Ma'ruf dulu ini pasti kumpul. Mbah Yai tiga ini kumpul. Acara walimah. Lah ketika acara walimah Yai Ma'ruf itu rokokan. Ketika walimah Yai Ma'ruf itu rokokan. Rokokan satu habis nyambung lagi. Yai Ma'ruf. Berarti rokokan habis nyambung lagi. Ja'ala yashrabu bukhonan akhar. Entek nyambung. Fata'ajjab Asy-Syafi'i Abdul Karim. Lah Mbah Yai Abdul Karim gumun bolone Ma'ruf iki rokokan. Entek nyambung, habis nyambung lagi. Mbah Yai Abdul Karim gumun. Terus digojloki. Mbah Yai Ma'ruf digojloki ya la adri abwa alfam amtan. Saudara, teman, itu mulut atau lulungan itu kalau di sini buat masak itu mawon. Buat masak mawon apa bahasa Indonesia apa? Nah, tunggu. Nah, jadi bayi itu digojlok oleh Mbah Yai Abdul Karim. Ini mulut atau tungku? Montek, kayak pawanan. Montek. Tapi jawabnya Mbah Yai Ma'ruf apa? Mbah Yai Ma'ruf jawabnya, "Aqala Asy-Syafi'i Ma'ruf izah guyon." Ada fariqun bainal insani wal ghana. Oh, yang ini bedanya manusia dan kambing ini. Kalau manusia rokokan, kalau kambing nggak rokokan. Digojloki
mulut atau apa tadi? Tungku dijawab. Ya ini bedanya manusia dengan kambing. Manusia ya rokokan, kalau kambing rokokan. Aduh ya Allah. Di anal bernama lain suruh kalau kambing nggak akan ngerokok. Faktor akhirnya apa? Tertawa. Bayi Abdul Karim tertawa, bayi makhluk tertawa, canda. Nanti akan serius canda. Kan biasa Abdul Karim itu malah menambah mantap malah. Bahkan Asy'ari Abu Bakar Mulazim ala qiraat sholawati bin Gori Ayyubani ya Al-Qai. Yang satunya bayi Abu Bakar yang ajar disebut pecone loro guyonan jadi sholawatan asing sholawatan. Jadi ya kisah-kisah masa itu kita walaupun kita beda tetap bersama, tetap saling menghormati, saling menghargai. Jadi biasa. Jadi guru-guru kita itu sudah biasa seperti itu. Jadi saling menghormati, saling menghargai, guyon. Jadi menunjukkan apa yang akan menunjukkan kebersamaannya. Al-Hikayah As-Saniyah. Bahkan Asy'ari Abdul Wahab As-Sullah termasuk tokoh Jamiah Nahdlatul Ulama. Sadiqun qariban Syekh Bisri Syamsuddin. Bahkan dalam Al-Mutasir minal Ahya ma'an wal kana bainal ikhtilaf fi kasir minal masail al-fiqhiyah wa siyasah. Jadi Bayi Abdul Wahab Nasrullah, Bayi Abdul Wahab Nasrullah itu mempunyai teman dekat, yaitu Bayi Bisri Syamsuddin. Ini teman dekat Bayi Wahab Nasrullah dan Bayi Bisri Syamsuddin. Ini teman dekat. Ini sama-sama tokoh NU. Beliau berdua ini sering bepergian bersama, sering bepergian itu bepergian bersama sering. Tapi banyak pendapat beliau berdua ini beda pendapat biasa. Nanti sering pergi bersama, terus masalah kadang pendapat beda itu sudah biasa. Nanti pas Bayi Wahab Nasrullah punya pendapat begini, Bayi Bisri Syamsuddin pendapatnya begini, beda pendapat sering, pendapatnya nggak sama itu sering. Tapi ini nggak masalah. Memang perbedaan ulama itu rahmah, perbedaan itu rahmah. Jangan perbedaan jadikan perpecahan, jangan. Itu sering banget ya, sering bepergian bersama sering. Akhirnya bahasa ada tadi masa ini ayat Khatib Syekh Abdul Wahab ziaratil ulama Kediri. Nganjuk waktu itu Bayi Abdul Wahab Nasrullah dan Bayi Bisri Syamsuddin itu bareng-bareng mau ziarah ke ulama-ulama yang ada di Kediri dan nganjuk dengan khotibnya, dengan santrinya. Setelah itu ke Jombang. Lah saat di tengah perjalanan beliau itu lapar. Saat di perjalanan lapar. Dan ketika lapar, fada'ahu Asy'ari Abdul Wahab lidah litanawul lidah fil mat'am. Mbah Yai Abdul Wahab mengajak Bayi Bisri Syamsuddin untuk memberi makan. Ya, jadi Mbah Yai Wahab Nasrullah itu mengajak Bayi Bisri Syamsuddin memberi makan di tengah jalan, pinggir jalan itu maksudnya. Diajak, ayo mau, diajak mau pinggir jalan. Nah, Mbah Yai Bisri Syamsuddin itu nggak mau. Mbah Yai Bisri Syamsuddin nggak mau. Layak ulana ayat masyur kuyaha anak lagu jadi ketori. Diajak Bayi Bisri, diajak marung kali Bayi Wahab. Bayi Bisri nggak mau karena kiai nggak pantas marung pinggir jalan, nggak mau.
Gak pantas kiai masa beli rumah di pinggir jalan ini. Gak pantas katanya Bayi Bisri. Oke, gak mau Bayi Bisri. Falamma qarraba minal ini, fadala syai'atu lamma ini ila dzalika ma'am falamma qarraba minal akli amara syai'atu baru yakali al-mafudi isyahishi. Lah tapi Mbah Yai waktu kula lapar, kok tetep mandek cari makan. Nah, ada warung pinggir jalan, ngajak santrinya berhenti beli makan di pinggir jalan. Mbah Yai tetap di mobil, gak mau turun. Katanya, kiai gak pantas mau pinggir jalan, sawang piye, yes, gak masalah. Akhirnya Mbah Yai dengan khotibnya santrinya lagi makan di warung pinggir jalan makan. Tapi Mbah Wahab itu pesan kepada penjualnya, minta tolong dibungkus satu. Akhirnya setelah selesai makan, Bayi Wahab dan santrinya tadi pergi ke mobil, naik mobil, melanjutkan perjalanan. Setelah melanjutkan perjalanan itu, di tengah perjalanan itu nasi bungkusnya tadi itu dikasihkan ke Bayi Bisri. Ini Bayi Bisri temannya tadi dikasihkan Bayi. Suruh makan di mobil sambil mobilnya jalan. Dimakan oleh Mbah Bisri, dimakan di tengah jalan. Lah ini saatnya gojlok Bayi Wahab. Saatnya gojlok. Harganya dari kayak lepas di pasar Petoli. Bayi, apa pantas seorang kiai kok makan di tengah jalan? Tapi katanya Bayi Bisri kan gak pantas masa kiai kok makan di pinggir jalan. Nah, ternyata Bayi Bisri ketika di dalam mobil dikasih bungkusan makanan. Nah, ketika di mobil di tengah jalan sambil mobil jalan makan digojlok dan Bayi Wahab. Gak pantas kiai masa makan di tengah jalan. Dan guyon bahasa kata Wamal bermakna Bayi Bisri diam aja, sudah makan dihabiskan. Jadi guruan para masyarakat jadi nyantai guruan pun wallahu a'lam bishawab. Mungkin tadi pun mungkin ibadah manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin ada pertanyaan.